Sebetulnya semua manusia di semesta ini memang selalu mencapai di ruang ketuhanannya gitu. Nah, perbedaannya adalah ketika orang bermanifestasi yang baik, mereka akan mencapai kebaikan. Nah, banyak orang yang selalu merasa takut. Nah, dia memang memanifestasikan ketakutan. Ya makanya memang akan susah. Gue nggak susah nih, berhasil susah nih. Dia akan mendapati kesusahan memang. Jadi memang menurut saya di Ditya Metarani tidak ada orang yang tidak terlepas dari ruang ketuhanan tersebut gitu. Hanya saja mungkin mereka salah setting manifestasi. Nah mungkin mereka lebih banyak setting ketakutan, setting ketidakberhasilan, gitu setting kekhawatiran, setting ketidakmampuan. Ya disitulah mereka akan terus mendapati keberlimpahan ketidakberhasilan. Apa kabar Kak Ditya? Baik. Ketemu lagi loh Mas Hendra loh, sehat loh Mas. Iya, mohon maaf kemarin nggak bisa datang, sakit. Iya loh, jangan sakit-sakit terus. Sebenarnya. Iya. Baik Kak, jadi ketika saya lihat ya seorang ibu-ibu dengan kondisi ekonomi yang terbatas begitu, terus dititipi seorang anak yang difabel atau mungkin dibilang cacat dan seterusnya, itu kadang merasa kayak prihatin gitu. Maksudnya Tuhan tuh apa ya gitu kan. Nah, dari perspektifnya Kak Ditya sendiri gitu ya, ketika kemudian melihat fenomena seperti yang saya lihat tadi, nasihat untuk kedua orang tuanya itu kira-kira apa Kak Ditya? Semua yang diberikan sama Tuhan itu kan semuanya ada artinya ya. Tidak ada satu hal yang terlewat dari makna atau arti yang semesta sebetulnya sedang berikan kepada kamu gitu kan. Jadi ya mungkin memang ada hal yang benar-benar harus dipelajari oleh ayah dan ibunya gitu, yang untuk mendapati entah itu dibilang cobaan atau mungkin itu justru adalah sebuah anugerah untuk pembelajaran dalam hidup. Ya sebetulnya balik lagi saya akan selalu katakan ya dijalani saja memang, karena semuanya itu pasti akan ada arti yang akan kita dapati di dalam hidup dan cerita itu, gitu sih Mas. Mungkin maksudnya semesta supaya orang tuanya benar-benar ya jalan dharmanya adalah menumpahkan cinta yang sepenuhnya kepada si anak itu gitu ya. Sehingga ya udah disyukuri saja, diterima saja gitu ya. Iya. Emang agak bingung kita sebagai manusia memiliki kacamata sebagai kacamata manusia, perspektif dalam satu pihak, which is saya adalah Ditya Metarani, Mas Hendra adalah Mas Hendra gitu, dan si bapak dan si ibu menjalani satu kacamata itu gitu. Tapi jika kita benar-benar mengerti kacamata semesta atau kacamata Tuhan, mungkin ada arti dari tiap-tiap cerita yang kita manusia per manusia hadapi, sebetulnya gitu sih Mas. Nah, cuman yang tidak mudah memang bagaimana ya kita bisa menerima sebuah kondisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita idealkan dan kita cita-citakan. Itu kan memang butuh butuh proses kesabaran yang tidak mudah barangkali ya Kak ya. Iya, itu adalah proses sih Mas. Jadi sebetulnya ini kan hidup itu kan adalah sebuah perjalanan cerita dan prosesnya gitu, yang kita nggak seharusnya sih, senikmatnya ketika kita benar-benar bisa menikmati per momennya gitu, per prosesnya gitu. Sebetulnya kan gitu. Nah, ya balik lagi ya memang tidak pernah akan ada yang mudah dan memang tidak susah juga, asal kita memang benar-benar menikmati setiap momennya. Oke. Tetapi ini menurut Kak Ditya sendiri ada kaitannya sama karma pala atau kemudian reinkarnasi. Kita tahu ketika kemudian tubuh fisik sudah berpisah dengan tubuh energi, itu katanya tubuh energi masih melekat dengan karma gitu. Kak Ditya percaya seperti itu nggak sih?
Iya. Percaya? Percaya. Oh. Memang pasti akan ada karma, tapi kan itu lagi, balik lagi aku bilang, kita sebagai satu orang gitu, saya sebagai Ditya Metarani, Mas sebagai Mas Hendra sebagai Mas Hendra gitu, kan kita melihat itu sebagai cobaan, kita melihat itu sebagai karma buruk, kita melihat itu sebagai cerita yang berat atau apapun gitu lah. Tapi sebelum kita lahir gitu, sebelum kita lahir di bumi dan kita sebagai sebuah kesadaran besar gitu, melihat satu persatu per cerita orang itu adalah hal-hal yang memang kita sebetulnya sangat tertarik, lalu kita ambil cerita itu gitu dengan segala cerita yang ada gitu. Dan berat atau susah dari perjalanan itu kan sebetulnya adalah cerita yang seru, yang sebenarnya kita memang ambil nanti. Maksudnya gini, nanti kalau kita sudah mau mati gitu ya, sudah mendekati ajal atau memang sudah berada di setelah kematian gitu, kita akan melihat sendiri gitu kalau wow, cerita kita tuh amazing ya gitu, dengan segala cerita yang kita sudah lewati gitu. Lalu kita kumpulkan semua vibrasi itu, lalu kita sampaikan lagi, kita ceritakan lagi nanti gitu, sebagai nanti di akhirnya akan menjadi pengumpul cerita gitu sih Mas. Baik Kak Ditya, jadi itu saya tanyakan minimal supaya kemudian ada semacam kayak ya edukasi gitu ya. Kadang kasihan gitu kan, setiap hari melihat kondisi anak yang seperti itu gitu kan, mesti ya Allah kok dibandingkan kadang kok nggak seperti anak temanku yang satunya gitu. Nah itu kadang yang saya waduh kasihan gitu ya Kak ya. Iya, sebetulnya agak bingung sih Mas kalau Mas bilang itu kasihan gitu, karena memang bukan seharusnya, senikmatnya manusia itu memang tidak membandingkan dia dengan siapapun gitu. Sebagai kalau misalnya the law of oneness gitu, jadi ada hukum semesta which is hukum kesatuan itu gitu, bahwa sebagai semesta atau Tuhan atau kesadaran yang besar, kita memang melihat sebuah cerita dari setiap manusia yang kita labelkan itu susah, kita labelkan itu kasihan. Nah itu sebetulnya cerita yang sangat seru yang dialami si spirit tersebut gitu. Kita kan spirit yang menjalani hidup manusia. Jadi memang itu ada sebuah keseruan masing-masing gitu. Akankah lebih manis ketika kita sama-sama manusia, kita bertemu gitu. Wow, cerita kamu menarik sekali gitu. Dengan segala kesulitan kamu, kita saling percaya bahwa aku adalah kamu adalah aku. Kita sama-sama menjalani hidup yang seseru itu. Lalu kita bertukar, kita menambah, kita ekspansi ke kesadaran, kita makin luas. Nah itu kan vibrasi aku dan semua yang ada di sini kan kita berjalan bersamaan memang. Tidak aku sendiri seongok-ongok, aku jalan lalu aku yang paling tinggi sendiri, atau siapa itu yang dibilang ceritanya mengaku nabi dia jalan sendiri. Ternyata kita semua satu semesta menjalani kenaikan yang sama. Ya kita sama-sama mengerti aja, kita sedang sama-sama mengalami ini kepecahan gitu, untuk mengalami naiknya bersama. Jadi pada saat kita masih kasihan dan lain sebagainya itu sebenarnya kita masih ada di pikiran aja sebenarnya ya. Menjalani Mas sebagai Mas. Iya, ketika kemudian kita bisa stay di kesadaran yang besar, justru kemudian ya tidak ada rasa kasihannya itu. Seru, aku melihatnya wow, kamu bisa melewati ini. Dan aku biasanya kalau ada teman-teman ya Mas, kalau DM gitu yang dia menceritakan tentang kesedihannya, lalu mereka bisa menceritakan sudah melewatinya gitu, aku pasti akan bilang, gila ya seru banget ya kamu gitu, hebat kamu, dan aku percaya kalau kamu pasti bisa gitu, karena saya tahu semesta itu kan selalu memberikan vibrasi yang sesuai sama kamu. Kalau kamu masih menciptakan kamu, men-set standar kamu dengan kesedihan tersebut, itu kamu akan lalui terus-terusan sampai kamu benar-benar men-set standar kamu bahwa sudah cukup, saya bahagia, saya adalah semesta yang besar, saya akan menyebarkan cinta dan menyebarkan kebahagiaan. Lalu disitulah mereka shifted itu apa ya? Berganti gitu, berganti semestanya, berganti vibrasinya, berganti dimensinya. Nah disitulah kita menikmati surga itu sendiri. Oke. Cuman yang nggak mudah barangkali adalah bagaimana senantiasa
konsisten stay di ruang kesadaran itu, di ruang lautan itu yang senantiasa menerima dan memeluk riak-riak ombak-ombak yang datang ke diri kita, itu kan aduh nampaknya lupa lagi. Itu tuh gimana sih Kak tips-tipsnya supaya kemudian kita bisa konsisten stay di kesadaran itu sehingga kita bisa dibilang mengalami ketuhanan, mengalami meditasi itu sendiri secara konsisten. Itu gimana Kak? Kalau Mas tahu nggak kalau misalnya kita itu lagi kalau ngelihat di rumah sakit tuh ada yang namanya alat jantung tuh kalau tut Iya. tut Iya. tut tut, kebayang nggak kalau hidup kita itu naik turun naik turun naik turun, sadar tidak sadar, sadar tidak sadar, sadar tidak sadar, ada tiada, ada tiada, ada tiada, ingat lupa, ingat lupa, ingat lupa gitu. Kebayang nggak kalau hidupnya gini aja, mati, Iya. tidak enak. Mati ya, ya. Tidak Itu enak. berarti tanda masih hidup gitu maksudnya. Kehidupan nih, keseruan itu justru ada tiada, ada tiada, sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh. Itu sebetulnya nikmatnya hidup yang sebetulnya yang manusia kadang lupa kalau kita itu sedang menikmati kehidupan itu sendiri. Dengan stay di situ mungkin sekali tempo terkadang jarak antara Ditya dan Hendra dengan Dodi dengan siapa nggak ada ya Kak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kayak makanya sebetulnya boleh sih kasihan, tapi buat apa? Karena sebetulnya semuanya sedang menikmati cerita hidupnya masing-masing gitu. Kita itu cara nolong orang lain gimana sih? Kita beri cinta aja memang. Kita sebarkan rasa cinta, bahwa rasa syukur, bahwa kamu kurang bersyukur aja. Iya. Kamu bisa nafas kok. Kamu tidak gitu aja. Kadang orang yang ngik itu justru malah kayak sadar loh, mereka punya kesadaran kalau aduh gue masih bisa hidup, aku masih ingin bertahan hidup, ada gitunya loh. Itu manusia kadang suka lucu memang. Nah, Kak Ditya gimana cara mengatasi rasa takut? Mengatasi rasa takut. Gini aja deh, ganti ke pertanyaan gue aja. Jadi dulu itu saya dengar Kak Ditya pernah meng-create masa depannya dan presisi itu terjadi hari ini dialami oleh Ditya Metarani gitu. Yang pengen saya tanyakan begini, kalau dulu ketika meng-create itu basisnya kan belum basis kesadaran kira-kira, belum berada di ruang stay seperti yang saat ini itu gitu, artinya masih kecil ya. Makanya kan ya pokoknya percaya dengan kekuatan imajinasi, kekuatan pikiran, percaya dulu aja sebelum terjadi dan pasti akan terjadi, kan sebatas itu kalau prediksi tebakan saya begitu gitu. Nah, sementara sekarang kan sudah mundur satu step gitu, melampaui itu, menyaksikan itu semuanya gitu. Di stay di kesadaran seperti saat ini berarti sudah nggak pernah lagi ya kayak dulu aku nanti bakal gini itu udah lewat atau gimana Kak? Masih dong. Oh masih ya? Oh oke. Masih dong. Oke. Tetap kita punya perhitungan dalam segala hal dalam kehidupan gitu. Which aku akan selalu mengingatkan teman-teman bahwa kita itu punya 3 tubuh gitu ya. Bentar. Boleh Kang Abu, boleh tanya untuk Kak Ditya. Kang Abu, maaf kemarin nggak bareng. Ayo gimana? Lanjut. Oh ya, jadi kalau misalnya kita tetap, aku kan selalu mengingatkan bahwa kita punya 3 tubuh gitu kan, yang sebetulnya mungkin lebih banyak daripada 3 tubuh gitu. Tapi yang mungkin saat ini saya di Ditya Metarani yang masih bisa jangkau tuh ada tiga tubuh. Tubuh yang ini, lalu tubuh energi, lalu tubuh rasa. Ada 4 malah, tubuh pikiran. Nah, tubuh spiritual aku nggak ngerti tuh gimana caranya, karena aku masih belum bisa menjelaskan secara detail. Iya. Ternyata memang ada 12 dimensi yang sebetulnya kita bisa akses. Cuma memang kemampuan logika manusia itu perhitungannya masih belum sedalam itu mungkin. Aku sih belum sedalam itu gitu. Ya aku baru bisa akses 4 tubuh lah ya gitu. Tubuh-tubuh ini ya kita mungkin selalu akan punya pemikiran atau perhitungan bagaimana ke depannya atau plan. Kan plan itu kan adalah perhitungan. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Nah, ya kalau misalnya saya pengen mencapai tubuh yang baik, yang sehat, atau yang kuat, saya pasti harus berolahraga.
dengan pikiran saya akan mempunyai tubuh yang sehat gitu. Sama juga dengan tubuh pikiran gitu. Oh, saya ingin pintar seperti menjadi presiden. Oh, berarti saya harus belajar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu kan. Nah, itu adalah perhitungan saya untuk menjalani tubuh pikiran saya. Tubuh rasa bagaimana? Oh, saya ingin damai. Bagaimana caranya saya damai? Ya udah damai saja. Kalau itu lebih mudah ya kalau rasa. Ya damai saja gitu. Lalu tubuh spiritual itu mungkin kita harus mencapai cerita yang panjang lalu mungkin lebih mengerti tubuh spiritual kita ya. Sebetulnya gitu aja sih. Iya. Nah, ketika tadi kan kita ngomongin soal kesadaran ya. Ketika kita stay di ruang kesadaran itu kan secara alami ya, kita sudah menjadi keberlimpahan itu sendiri, kita menjadi keutuhan hidup itu sendiri gitu. Ruang ketuhanan itu benar-benar kita alami, sehingga itu mungkin ya akan sangat berpengaruh positif terhadap manifestasi gitu. Misalnya pengen apa-apa lebih cepat datang gitu. Ketimbang dulu yang kemudian membayangin sesuatu, aku nanti pengen bisa begini, tapi basisnya dia masih kekurangan. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya gitu? Iya nggak? Sebetulnya tadi Mas mention ruang ketuhanan. Sebetulnya semua manusia di semesta ini memang selalu mencapai di ruang ketuhanannya gitu. Nah, perbedaannya adalah ketika orang bermanifestasi yang baik, mereka akan mencapai kebaikan. Nah, banyak orang yang selalu merasa takut. Nah, dia memang memanifestasikan ketakutan. Ya makanya memang akan susah. Gue nggak susah nih, berhasil. Dia akan mendapati kesusahan memang. Iya. Jadi memang menurut saya di Ditya Metarani tidak ada orang yang tidak terlepas dari ruang ketuhanan tersebut gitu. Hanya saja mungkin mereka salah setting manifestasi. Nah mungkin mereka lebih banyak setting ketakutan, setting ketidakberhasilan, setting kekhawatiran, setting ketidakmampuan. Ya disitulah mereka akan terus mendapati keberlimpahan ketidakberhasilan, keberlimpahan ketakutan, keberlimpahan akan kekhawatiran gitu. Kalau mereka men-set manifestasi dengan cara tidak memasukkan rasa kekhawatiran atau ketakutan, ya mereka akan keberlimpahan dengan sesuatu yang kita memang manifestasikan. Karena semua orang, semua manusia seada-ada sesemesta ini, mereka semua memang berada di dalam kebanjiran Tuhan tersebut. Kebanjiran Tuhan gitu ya. Oke Kak Ditya, everything is energy, ya kan? Nah, ada sahabat saya yang saya kasih bukan nasihat ya, kasih masukan aja ya, karena terlalu sering memamerkan kegelisahan, kesedihan, terus kemudian kekurangan. Itu tuh dengan bikin story, dengan bikin status media sosial dan seterusnya. Itu tuh alasannya karena ya kan tidak ada lagi tempat saya untuk curhat kecuali di media sosial. Itu satu, oke. Yang kedua, dia mendapatkan kepuasan batin ketika kemudian sudah mentransfer kondisi buang emosi buang emosi itu gitu. Tapi Kak Ditya, mohon maaf, dengan itu dilakukan secara terus-menerus ketika pas lagi galau, sedih, justru itu hidupnya tambah hari makin terpuruk. Ada lagi mau pasti bangkit, udah pelan-pelan naik, ada lagi jatuh lagi, ada anak sakit dan seterusnya segala macam gitu. Kayak gitu tuh gimana Kak Ditya? Ya itu tadi yang aku emang bilangin, bahwa kita semua memang makhluk-makhluk Tuhan, makhluk-makhluk yang kebanjiran Tuhan itu, berada di ruangan Tuhan sekali gitu. Tapi memang balik lagi dia tuh selalu memanifestasikan hal-hal buruk. Dia selalu memanifestasikan drama di dalam hidup. Dia selalu memanifestasikan kesedihan gitu. Nah, dia akan memanggil semua kesedihan di dalam hidupnya dia gitu. Memang tidak akan mudah mencapai di mana kalau yang kita labelkan itu hal-hal yang membahagiakan terus gitu. Memang tidak mudah. Memang semua orang harus ngelewatin itu yang digebukin dulu sama Tuhan dulu baru sadar gitu. Oh iya, shit, nggak boleh gitu ya. Kalau gue nggak mau di sini terus ya harusnya gue ganti haluan lah ya gitu. Cuma memang manusia memang harus ngalamin itu sih Mas. Untuk sampai pada ke titik dia capek, ntar dia capek sendiri kok. Tadi sadar sendiri dia capek sendiri. Gak usah dikasih tahu.
Kalau Mas mau ngasih tahu boleh aja gitu kan. Ya nggak apa-apa juga. Di situ kan memang tugas-tugas manusia beda-beda, orang-orang itu kan beda-beda gitu. Jadi Mas Hendra memang pasti akan jadi orang yang akan selalu mensosialisasikan hal-hal baik gitu. Bagus kan, Mas Hendra kan Libra. Jadi gitu kamu ya. kan selalu mensosialisasikan hal-hal baik gitu ya. Kalau mungkin aku sebagai Taurus, aku kayak biarin aja dia jatuh, ntar juga naik lagi gitu gitu. ya. Kalau aku kan gitu, karena tiap-tiap orang beda ya. Tapi memang dia emang harus mengalami keterpurukan sampai dia sadar sendiri. Karena memang orang tidak akan bisa diselamatkan oleh siapapun kecuali dirinya sendiri, Mas. Baik. Nah, pada saat tadi dia menumpahkan sampah-sampah itu kan akhirnya dipandang banyak orang gitu ya. Dilihat, atensi, memancarkan energi gitu. Mungkin itu yang kemudian melipat gandakan bion-bion negatif yang kemudian membuat hidupnya makin terpuruk gitu. Begitu pula sebaliknya Kak Ditya. Pada saat kemudian orang senengannya pamer terus ya dengan keberlimpahan, kemewahan, naik mobil yang bagus, dikit-dikit bikin caption sambil difoto, dipamerin di medsos gitu. Nah, itu tuh positif atau justru kemudian negatif atau malah justru sebaliknya ini bisa melipat gandakan sumber kelimpahan karena mendapatkan atensi banyak dari orang. Oh, Ditya Meteran ini sekarang jadi orang yang sukses, berhasil. Gimana tuh Kak? Nah, kalau sosial media sendiri itu adalah hal yang berbeda ya, karena itu kan platform. Jadi itu kan adalah sebuah citra gitu kan. Belum tentu juga itu adalah sebuah kenyataan yang seada-adanya gitu. Nah, memang kalau kita melemparkan citra ke semesta gitu. Nah, banyak semesta-semesta nih, manusia-manusia kan menilai gitu. Kalau misalnya mereka mempunyai energi yang baik, alhamdulillah ya bagus ya dia gitu. Kalau misalnya ada yang doain, oh paling bentar lagi miskin loh. Coba bayangin ada orang yang ngomong juga kayak ya. gitu. Ada orang yang ngomong kayak gitu. Kira-kira enak nggak? Nggak enak nanti di dalam dirinya. Kelihatannya duitnya banyak, ternyata korupsi suaminya. Ngerti nggak? Itu kan seserem itu memang dunia saat ini gitu. Ya kalau saya memang sangat berhati-hati. Misalnya saya ngepost pun, saya pasti akan saya pikirkan baik-baik. Apakah ini akan menyinggung orang lain? Apakah ini akan membuat orang lain berpikir, wah gitu. Cuma mungkin ada yang sibuk sih sama orang yang bajunya terbuka gitu. Tapi kan kalau aku emang ya saya percaya bahwa tubuh ini punya semesta gitu. Saya akan jaga, saya berikan kesehatan, tapi memang saya tidak punya kepercayaan seperti orang yang di gurun pasir gitu. Bukan, maksudnya saya ini manusia tropikal gitu kan. Kayak gini loh, maksudnya bukan itu maksudnya Mas. Nggak kayak gini, kan orang yang karena saya sendiri pernah ke gurun pasir gitu Mas di sana untuk berapa lama gitu. Itu memang sangat menyakitkan kulitnya gitu. Kalau kena anginnya aja tuh, saya pakai cadar karena saya butuh pakai itu. Ketika kena anginnya panas itu kena kulit, itu sakitnya bukan main. Makanya saya pakai cadar gitu. Saya tutup semuanya gitu karena ketika kena matahari dan panasnya kena kulit itu sakit banget gitu. Nah, saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Bali gitu. Yang menurut notabene itu di sana negaranya tropikal gitu. Kita di Indonesia negaranya tropikal ya. Mungkin banyak orang sibuk nih, ya ini lalalili, belahan dada, lili gitu. Cuma ya gimana ya, saya tinggal di Indonesia, saya pun keturunan Jawa ya. Di Jawa sendiri memang adatnya begitu ya. Kalau kita lihat ke Pulau Mentawai, mereka saat ini masih telanjang dada perempuan gitu. Dan ya memang saya punya kepercayaan di situ. Cuma memang orang banyak sibuk di situ sih ya. Ya mencoba memperbaiki orang lain tapi tidak berkaca gitu sebetulnya. Aku sendiri juga tidak akan sibuk mengomentari orang-orang. Jadi saya akan biasa aja kayak oh yaudah nggak apa-apa. Itu kan pilihan kamu ya. Hormati saya pilihan saya sendiri. Itu ya teman-teman dengerin ya soal pakaian, soal baju. Kenapa Kak Ditya nggak pakai cadar, nggak pakai jilbab? Nggak harus tertutup semua karena beliau bukan manusia gurun. Kan gitu loh Mas. Ini mancing-mancing. Enggak. Ya bukan manusia gurun pasir. Jadi itu pilihan hidup dan tugas kita di Ngaji Roso itu adalah menghormati setiap pilihan setiap orang sih. Ya kan? Jadi kalau saya terus terang sih hampir nggak ada waktu ya untuk
mentelengin komentar dan Ya, lain sama aku juga sebagainya enggak sih, karena Mas. aku terlalu sibuk dengan Iya sih. ya mencintai orang-orang yang mencintaiku, ya Aku kan, pun gitu. mengejar sesuatu yang belum aku capek gitu. Jadi atensiku tak arahkan ke sana. Iya Jadi sih, nggak pernah aku ini orang komentar tentang apa? Nggak penting banget Tapi gitu loh. sebetulnya aku pun tidak melarang para netizen mencoba untuk membenahi orang lain gitu ya. Walaupun kita pun nggak ngerti hidupnya dia seperti apa gitu kan. Apakah sudah baik, benar-benar pelayanan atau tidak gitu kan. Memang bukan urusan saya. Tapi gimana pun juga, saya kan biarkan mereka terus berkomentar atau terus bergosip gitu. Itu saya tidak bermasalah gitu. Cuma gitu, ya kita jalani saja, hidupnya dia pun dia jalani saja ya. Nanti dia juga akan mengalami banyak hal dalam hidup lah ya gitu. Saya kadang kalau di Bali akhir-akhir ini kan sering agak lama gitu Kak Ditya ya. Di Bali? Di Bali agak lama gitu, apa ya, menumbuhkan sebuah perspektif yang kemudian, oh ternyata aku selama ini mainnya kurang jauh ya. Gitu ya Mas? Iya, aku keseringan di Bali emang. Iya, aku ternyata mainnya kurang jauh ya selama ini, sehingga gampang ngejudge seseorang hanya dari pakaian, cewek yang ngerokok, cewek yang pakai tato, itu dulu, waduh, mesti saya anggap Kak, Oh, di gitu. jelek, negatif, oh ini anak nakal dan seterusnya gitu. Sekarang karena sering ke Bali gitu dan lama di sana Jadi gitu, terbuka kok ya. tidak hanya terbuka, malu sendiri kadang, iya, malu Ya, sendiri andalkan gitu ya. teman-teman bisa merasakan apa yang Mas Enggak, serius itu, saya bilang apa adanya sih. Dan saya bermimpi juga punya rumah di Bali nanti. Stengkara. Oke deh. Semoga diizinkan oleh semesta. Oke, amin, amin. Oke, saya mulai masuk ke zodiak Kak. Aduh, zodiak. Ditya ya. Apa lagi nih? Jadi kalau pujian-pujiannya terlalu banyak untuk Ditya Metahani. Aduh, kali terima ini, kasih ya. teman-teman. I love you so much. Beautiful and Mas Stengkara. smart. Iya, terkabul Mas Hendra. Nggih, makasih Om doanya. Insya Allah bulan depan aku bikin rumah di Batu. Di Batu juga enak. Ya, Aku juga mungkin suka. tahun-tahun depan kayaknya di Bali deh ya. Iya. Asik. Kamu juga mau pindah ke sana rencananya? Oh, iya? Iya. Asik, nanti kita bisa main bertiga di sana. Oke. Nah, menurut Kak Ditya, ada nggak beberapa atau satu zodiak atau dua zodiak yang memiliki karakter yang unik, spesial gitu? Dia beda banget gitu loh. Oh gitu. Gimana, ada nggak? Kayaknya semua zodiak memiliki sebuah speciality gitu. Oke. Karakternya sudah mempunyai karakter-karakter yang kuat di setiap zodiaknya gitu. Tapi asalkan manusianya ini menjalani blueprintnya dia. Asalkan. Kadang itu mereka itu takut dengan sosial. Karena mereka takut dengan sosial, mereka menjadi takut menjadi dirinya sendiri. Ya itu sih sebetulnya yang apa ya, holding you back tuh apa ya bahasa Indonesia, yang membuat kamu tidak maju itu karena kamu takut sama pemikiran orang lain. Iya. Karena kamu tidak menjalani blueprint kamu sendiri. Kalau kamu jalani blueprint kamu sendiri, kamu mau mengeraskan karakter kamu sendiri, itu akan menjadi sangat mudah buat kamu untuk mendapati keberuntungan dalam hidup gitu sih Mas. Kayak misalnya nih Mas Hendra kan Libra gitu. Mas emang kan pasti terjodoh di dalam kehidupan yang Mas akan sangat memikirkan sosial. Oh gitu? Yes. Jadi mungkin itu bagian dari rancangan agung semesta juga ya? Oh gitu ya Kak ya? Tegasnya ya. Mayoritas Libra begitu? Mereka akan sangat sosial sekali. Makanya kalau Libra itu kan suka dikatain, dia mah genit, banyak pacarnya, gini-gini. Oh gitu? Enggak, itu adalah kemampuan skill mereka. Itu adalah skill mereka di mana mereka akan sangat mudah untuk dekat dengan orang. Oh. Mereka punya kemampuan itu untuk mengerti banyak orang. Social skillnya sangat tinggi. Dia Gemini dan Aquarius malah iya dan tidak sih. Tapi Aquarius tuh biasanya suka, karena saking baiknya suka dijahatin sama orang gitu. Sama Libra gitu kan, gunain sebelah ya, kita sama-sama Libra Ya, teman-teman ya. Sosial skillnya tinggi. Mantap, kan. Kalau iya. misalnya Libra, Gemini juga punya social skill yang sangat tinggi. Dia mudah menangkap informasi, mereka akan sangat mudah untuk menjajakan informasi gitu. Informasi itu bagus, Gemini. Kalau Libra itu sosial. Kalau Aquarius tuh dia agak unik karena dia punya ini orangnya kerja keras, terus orangnya lucu. Nah kalau Aquarius tuh pasti lucunya sih orangnya.
Tapi aku mulai memahami apa yang disampaikan Kak Ditya itu memang dari aku kecil sih, memang ketika sekolah gitu kayak kepedulian tuh kayak nggak ada yang ngajari gitu loh. Kayak menjadi sebuah apa ya, muncul dengan sendirinya gitu loh. Jadi ketika melihat ada orang di pinggir jalan ya, musafir lah dan lain sebagainya gitu, aku tuh kayak lewat itu kayak nggak tega, mesti muter balik gitu, mesti ngasih tahu apa gitu ya. Dan itu panggilan diri ya. Itu terbawa ketika waktu jadi aktivis, kemudian dirikan kegiatan-kegiatan sosial dan seterusnya. Dan sekarang pun aku sudah lama nggak ngurusin kayak gitu, Kak. Paling ya itu ini urusan kan kegiatan sosial. Ya urusan pribadi aja kan, maksudnya pengen ngasih ya urusan privasi aja, pribadi aja, tidak masuk ke dalam sebuah komunitas begitu kan. Misalnya kayak Rotary dan lain sebagainya gitu. Tapi teman-teman di Ngaji Roso itu malah justru menyeret saya kembali untuk bikin kayak Ngaji Roso Peduli gitu. Seru itu, Kak. Subuh gitu ada yang 20.000, ada yang 25.000, itu dikumpulin tiap bulan sekali, langsung kita terjun cari orang-orang yang nggak mampu, anak-anak yang kehidupannya struggle gitu. Ini seret lagi ke sana gitu kan. Dan itu ya udahlah, aku juga selalu pesen ke anak-anak seterusnya gitu ya. Lukislah masa depanmu sesuka hatimu, tapi jangan pernah melupakan nilai-nilai sosial gitu. Karena itu juga yang akan membuat kita bahagia, membuat kita besar. Ya, wadah rezeki juga besar kalau yang dipikirkan banyak, ya nggak sih? Ya. Jadi, iya, setuju banget dengan apa yang disampaikan Kak Ditya. Kalau terkait dengan zodiak yang memiliki karisma yang sangat kuat dan kemudian bisa menjadi pusat perhatian gitu sepanjang pengalamannya Kak Ditya sendiri, apa Kak? Gini Mas, tiap-tiap orang itu, Mas bertanya seperti itu gitu, Mas sebagai Libra gitu. Karena tiap-tiap zodiak mempunyai kecenderungan menyukai tipikal yang seperti apa. Beda-beda memang. Misalnya kalau Leo gitu. Ya Leo pasti lebih suka orang yang tipikalnya seperti ini gitu. Kalau Libra sukanya tipikal yang kayak gini. Menurut Libra orang yang menarik yang kayak gini nih adalah seperti ini. Jadi memang nggak bisa dipukul ratain kira-kira yang paling charming itu siapa gitu. Nah aku akan selalu kembali yang paling charming menurut kacamata siapa. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Kayak misalnya menurut kacamata Pisces, yang menurut Pisces yang paling charming tuh orang yang kayak apa gitu. Oh kalau Pisces pasti sukanya Taurus. Pisces pasti akan sukanya kalau nggak Cancer, Scorpio gitu. Ya gitu. Tapi kalau selain itu dia akan merasa threaten tuh apa ya? Kayak terancam gitu. Atau mungkin tidak nyaman gitu. Itu dari kacamata Pisces. Kalau Leo mereka tidak ada perasaan terancam, tapi dia inginnya didewakan gitu. Kalau Leo senangnya didewakan, kamu gitu. Atau justru dia kalau dia jatuh cinta dia harus sama orang yang menginjak-injak dia bahkan. Oh iya, kalau Leo tuh akan lebih tertarik sama orang yang menginjak-injak dia walaupun mereka akan menikahi orang yang mudah dia kendalikan. Serius. Gitu ya. Agak serem, agak aneh, tapi ya sepattern yang aku lihat mereka melakukan itu gitu. Boleh dong Mas ikut Ngaji Roso Peduli. Silakan itu WA aja di bio atau di deskripsi YouTube Ngaji Roso ada nomor handphone. WA aja. Itu yang handle nanti Kak Amanda dan teman-teman yang lain. Terakhir kemarin di Kota Batu deh kayaknya. Nah, tadi tentang zodiak ya. Ini masih soal zodiak lagi deh karena memang titipan dari teman-teman begitu kan ya. Nah, kalau biasanya nih dalam ikatan perkawanan atau pertemanan yang dibangun Kak Ditya sendiri gitu, melihat teman-teman dengan zodiak apa sih yang dia itu melekat banget karakter untuk royal gitu orangnya, nggak pelit gitu. Aquarius ya. Aquarius royal banget. Royal ya. Dia nggak mikir emang, dia kayak ngasih aja ke orang gitu, kebanyakan. Tapi kayak gitu nggak bisa terus kemudian dipastikan juga ya, karena variabelnya banyak. Iya, itu dia ada moon sign, ada semua sign-nya gitu, ada planet-planet lainnya kan sangat mempengaruhi karakter atau mempengaruhi vibrasi manusia itu sendiri kan.
Nah, jadi tadi Kak Ditya, nanti untuk zodiak teman-teman boleh ya tanya-tanya dulu ke Kak Ditya, boleh silakan ya. Boleh. Gini, apa ya? Mencintai Nusantara, mencintai adat Jawa ya. Kak Ditya sendiri kan orang Jawa. Satu yang jelas nggak butuh dalil lah ya untuk mencintai adat dan budaya kita itu, termasuk pakaiannya dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, sekarang ini kan banyak pertanyaan gitu, rame di medsos juga, ada yang dulu itu sebenarnya nggak ada sih, kayak Jawamu nang endi gitu ya. Jadi kita Jawamu itu di mana gitu. Jadi kita begitu mendewakan budaya orang lain, tetapi kita tidak mau melek dengan budaya kita sendiri gitu. Entah itu adalah pakaiannya atau nilai-nilai kearifan lokalnya gitu. Nah, apakah ke depan hal seperti ini gimana kalau dari kacamata pandangnya Kak Ditya gitu, tentang kesadaran terhadap nilai-nilai kearifan lokal kita? Sebetulnya aku yang sangat ingin aku ingatkan kepada teman-teman itu bukan tentang Nusantara atau bukan tentang budaya Jawa atau apapun itu sih. Tapi sebetulnya yang aku coba tekankan ke teman-teman adalah pelajari dirimu. Siapa kamu? Siapa leluhur yang kamu bawa di dalam diri kamu? Karena DNA kamu itu kan sebetulnya adalah keajaiban-keajaiban yang ada di dalam diri kamu yang sebetulnya bisa kamu akses. Misalnya aku tahu siapa ancestor saya, lalu saya bisa akses karena mereka semua ada di dalam diri saya gitu. Ya sebetulnya bukan tentang Jawa atau Arab atau budaya yang kita ambil dari mana saja, tapi kekuatan apa yang kamu miliki di dalam diri kamu gitu. Kalau saya punya kekuatan, saya itu adalah semua leluhur saya yang menemani saya di dalam diri saya dan menjadikan saya adalah saya gitu. Ya itu sebetulnya yang aku selalu coba tekankan, coba akses siapa dirimu, coba akses apa yang kamu miliki dan apa yang kamu bisa berikan kepada semesta saat ini gitu, karena kamu sudah bisa mengakses apa yang ada di dalam diri kamu gitu sih. Bagaimana cara memunculkan skill agar kita bisa mengakses itu tadi? Sejarah. Pelajari siapa leluhur kita. Sejarah tuh bagus sekali karena kita tahu gitu, walaupun kita tahu ya bahwa arti dari sejarah adalah cerita dari siapa pemenangnya gitu. Sejarah ditulis pemenangnya oleh pemenangnya. Iya, sejarah itu ditulis oleh siapa pemenangnya. Cuma kan kita tahu gitu siapa diri kita sebenarnya gitu. Cari tahu lah. Ketika kita sudah mulai bertanya kepada semesta, semesta akan jawab. Your quest started with the question. Jadi perjalanan kamu akan selalu dimulai dari sebuah pertanyaan di dalam diri kamu. Nanti akan selalu diberikan. Pasti begitu. Jadi mungkin latihan simpelnya gitu, ketika kemudian kita ini kan hidup dalam keramaian gitu ya. Selama 24 jam mungkin kita meluangkan waktu khusus untuk menyendiri, untuk bertanya kepada diri sendiri, itu menjadi urgent kali Kak ya? Nggak mesti harus meluangkan waktu segitunya ya, karena kita hidup di dalam hustle-bustle life ini aja saya harus balik lagi ke kantor kan. Gitu ya. Kode ini ya. Jadi mungkin ini berapa menit lagi sih kira-kira? Nggak tahu, jadi gini, intinya kalau di setiap sepi atau di setiap renung gitu, karena kita tidak harus merenung dalam kesepian gitu, karena kita hidup di dunia yang seperti ini, hidup di era yang sangat sibuk gitu. Di setiap renungnya gitu, di dalam obrolan kita pun saat ini sedang begini, saya sedang mendengarkan, saya merenung di dalam diri saya. Kita selalu bisa masukkan meditasi-meditasi kecil dimanapun kita berada. Nah itulah kita mempersiapkan pertanyaan lagi pada diri, mempersiapkan lagi pertanyaan dalam diri, menjalani hidup dalam pertanyaan kita, lalu kita menjalaninya dengan cerita yang dikasih sama semesta gitu sih Mas sebetulnya. Iya, asik deh kayaknya memang perlu kita bikin kopdar sama Kang Abu Marlo deh dengan Ditya ini. biar nggak wacana aja ya. Kapan hari itu kan belum kelakon kan ya. Tadi malam aku ngobrol sama Kang Abu. Kang, ini banyak teman-teman loh ya pengen ketemu Kang Abu sama Mbak Ditya. Gimana kalau kita kopdar bareng-bareng di Jakarta aja kan? Oh iya, oke, di-create aja Mas Indra gitu kan ya. Aku ikut aja. Oke. Pak Dodi, boleh bertanya nggak Mbak Ditya?
10 menit lagi. Oh gitu, serah. Aman ya? Aman, masih aman, masih aman, aman ya. aman. Oke. Sebentar. Aku dulu. Jadi jadi ada temenku cewek ini, dia fokusnya itu pengen punya aura wajah yang keren gitu kan, yang bagus gitu. Padahal udah cantik juga sih. Nah, cuman dia tuh sampai rela bayar gitu. Bayar, percaya sama seseorang. Yang orang yang dipercaya itu auranya juga kalah juga sama dia sebenarnya gitu ya. Sampai rela ngeluarin uang gitu. Kak Ditya, tips agar aura tubuh kita bener-bener keren gitu. Gak terlalu tampan, gak terlalu cantik, tapi dipandang tuh enak gitu. Itu tuh apa sih triksnya, tipsnya apa sih? Kalau kalau saudara-saudaraku pada bilangnya ngomongnya gitu wudu, pakai air wudu. Katanya kan gitu ya. Iya. Kalau aku sih cuma bilangnya kamu banyakkan bersyukur aja. Mungkin orang-orang yang merasa seperti itu adalah orang-orang yang mungkin kurang bersyukur akan dirinya. Makanya dia butuh melihat, butuh dipukul sama Tuhan untuk bisa menyadarkan itu gitu. Cuma memang bersyukur aja doanya. Oh, bersyukur ya. Iya. Orang makin bersyukur, makin banyak yang akan diberikan gitu sama Tuhan gitu. Sebesar itu. Sama mungkin melepaskan kemelekatan kita kepada kekhawatiran akan masa depan atau masa lalu. Itu sih sebetulnya. Jadi menjalani magic itu apa sih? Keajaiban yang ada di dalam saat ini gitu. Itu jadinya dia excited kan dalam hidup kan, lebih gitu. Dengan nada excited, dengan syukur yang ada di dalam diri itu udah ngalah-ngalahin makeup emang. Oh. Ngalah-ngalahin makeup. Iya bisa. Soul care gitu ya. Iya. Skincare dan soul care. Iya betul juga tuh, bagus juga tuh. Dari Kang Abu tadi malam. Oh gitu. Itu teman-teman sudah aku tulis ya kalau mau ikut apa tuh namanya. Misalnya siapa sih yang tertarik pengen kopdar di Jakarta sama Kak Ditya, silakan japri aku ya. Silakan japri, nomor WA ada di bio gitu ya. Silakan teman-teman. Kayaknya seru ya. Seru kita ngobrol bareng ya, ngalor ngidul, tanya jawab gitu. Supaya apa ya? Supaya pembelajaran tentang kesadaran gitu ya. Supaya kita itu nggak gampang nyalahkan orang, ngeklaim orang, ngejudge orang, judgement gitu. Itu kayaknya perlu dijadikan sebagai sebuah dikampanyekan, terus menjadi sebuah kesadaran kolektif, social movement gitu ya. Dan itu kita menjadi tahu tuh esensi dari kehidupan itu sebenarnya apa sih. Kalau nggak untuk menebarkan cinta kepada semua begitu ya Kak Ditya ya. Enaknya gitu ya. Enaknya hidup itu menyebarkan cinta. Tapi kalau yang belum cinta ya nggak apa-apa. Nanti aku tetap cintain kok. Iya, tetap cintain. Oke deh. Oke, ini bos. Ayo sebentar ya. Gantian. Mumpung masih ada waktu. Oke. Ada silakan. Gantian, ayo Mas Dodi. Oke sih. Yang ini yang nanya Gemini. Gemini ya? Gemini kan? Masih ingat ya? Aku tuh selalu ingat orang. Aku tuh selalu ingat orang. Iya, masih ingat aja. Mas ini Virgo kan? Hah? Mas ini Virgo kan? Iya. Virgo kan? Oke. Iya, kalau nggak salah. Oke Kak Ditya. Oke. Kita itu kan sering banyak orang yang waktu aktivitas, mungkin di jalan, lihat plat motor, plat mobil yang angkanya cantik. Entah itu 1, 2, 1, atau apapun itu kan sering berulang-ulang. Terus kadang di HP atau di pas jamnya. Iya, gitu pas ya. jamnya. Terus Angel di number. mana di gedung apa gitu ada angka-angka yang memang kok selalu sering berulang-ulang gitu. Yang ingin saya tanyakan gini, mungkin bisa dijelaskan apa ada pesan semesta yang ingin disampaikan gitu mungkin kepada kita. Nah untuk mencari tahu pesannya apa itu gimana Mbak? Jadi gini Mas, sebetulnya semesta itu selalu menyampaikan sesuatu setiap harinya, setiap detiknya, tidak hanya dengan angel number. Karena semua tulisan atau semua yang lewat itu sebetulnya ditujukan pada kita semua yang sedang disampaikan oleh semesta.
Nah, kebetulan kita sedang fokus di angka kembar, berarti kan? Angka kembar atau angka cantik, atau misalnya di luar negeri namanya angel number gitu. Nomornya malaikat gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada kecantikan yang sedang disampaikan oleh kita gitu, yang kita sebetulnya bisa nanti pelajari gitu. Untuk taunya kita bisa Google kok zaman sekarang. Bisa di Google. Kayak 11-11 artinya apa? Biasanya 11-11 itu adalah angka di mana kita masuk ke dalam kesadaran baru gitu. 22 itu ada artinya, 33 ada artinya. Nah, itu semua kita bisa Google. Jangan males, ayo kita cari semuanya. Oh, gitu ya. Saya kira nanti ada istilahnya kita dapat sendiri hikmah apa yang ya ini ternyata yang gini. Saya dapat 77. Ternyata saya kok habis lihat ini dapat rezeki atau diajak ditraktir. Nah, biasanya yang gitu. dapat rezeki itu 88 tuh. 88 tuh biasanya dapat rezeki tuh. Jadi kalau 11-11 tuh biasanya habis patah hati. Biasanya. Patah hati ya. Kesadaran baru. Iya, kesadaran baru. Oke, Kak Aditya ini kan pakar ya masalah hitung-hitungan, astrologi, ya, perbintangan. Enggak juga. Kalau dalam khazanah ilmu Jawa itu kan juga ada perhitungan. Ada ya. Nah, seperti hari pasaranan, weton itu kan ada. Apa itu juga ada dampak pengaruhnya bagi praktek kehidupan kita? Ada sih, Mas. Ada. Kayak misalnya nih ya, kalau hitung-hitungan dari hari gitu, kita kan ada 7 hari dalam 1 minggu gitu ya. Nah, kita lahir misalnya hari apa nih? Aku hari Kamis gitu ya. Kalau bisa jangan berpasangan sama orang yang 2 hari sebelumnya kita gitu. Oh, misal aku hari gitu. Kamis, berarti hari Selasa gitu. Karena yang enak orang Selasanya, karena orang Selasa pasti mendapatkan keuntungan dari saya. Nah, itu dihitung aja sendiri gitu. Misalnya kalau Masnya lahir hari apa? Sama. Kamis. Iya. Kalau ketemu sama orang Selasa, kamu dipakai habis-habisan sama dia. Masa? Oh, gitu ya. Yang diuntungkan sih hari Selasa memang. Kamu akan lelah menghadapi si Selasa. Tapi si Selasa untung. Aku ketemunya orang Minggu. Oh, kalau Minggu nggak ada masalah. Asal jangan 2 hari sebelumnya kita aja. Nah, itu kan sangat mempengaruhi ternyata. Kita nggak sadar sebelumnya. Begitu lihat, kenapa ya ini anak kok gini banget ya? Gue tuh capek banget sama dia. Oh, ternyata dia memang 2 hari sebelumnya dari kita. Loh, hitung-hitungan tuh dari mana sih? Kok bisa gitu? Tapi ternyata itu udah dipakai sama nenek moyang kita sampai sekarang. Oh, itu ternyata benar deh gitu. Berarti berlaku hari apapun. Misalnya Rebo, jangan sampai ketemu yang Senin. Iya. Oh, gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi ya jangan terlalu deket karena udah pasti dia make kamu gitu. Dimanfaatin. Iya. Oh, gitu. Hitung-hitungannya kayak gitu kan sebetulnya percaya nggak percaya, Mas ya, tapi ya coba aja hitung sendiri. Prakteknya nangis terus nanti ya. Apa? Nangis terus. Kalau hari Senin cocoknya sama hari apa, Kak? Sama Selasa mengalah terus. Emang kayak ngalah aja. Misalnya saya hari Kamis sama Selasa kayak ngalah aja gitu. Kayak padahal dia mengambil keuntungan banyak sekali dari saya gitu. Itu lucu banget sih emang sih. Kalau kayak gitu, percaya nggak percaya, Mas? Coba hitung aja sendiri. Enggak, aku nggak pernah ngitung itu. Ya itu makanya ada perhitungannya. Kan kalau misalnya kita tahu hitungannya, begitu tahu di hari Selasa kan, udah nih jangan sampai deket-deketin, yang ada gue rugi banget nih. Ada yang komen, Kamis sama Selasa lelah, benar kan? lelah. Iya, pasti. I know how you feel. Kalau Kamis sama Kamis, Kak. Oh, Kamis sama Kamis bagus. Karena Kamis sama Kamis kita satu derajat kayaknya. Satu frekuensi. 1 derajat sih. Bukan 1 frekuensi, malah 1 derajat gitu. Dengan kesadaran yang sama, pemikiran yang mungkin similar gitu. Nah, itu tapi mesti dihitung lagi tuh neptunya tuh. Waduh. Repot kalau di Jawa. Ada neptu, ada... Iya. Ada pasarannya kan, ya. Ada pasarannya. Nah, seru kan? Iya. Kan ini tetap yang masalah hitungan Jawa, Kak. Kalau mau nikah itu kan biasa pengantin si cowok, cewek kan dihitung gitu ya. Kalau ketemu misalnya 24, 25 katanya kan nggak boleh 25 itu ya, Pak. Pati warang itu kalau nggak salah itu. Itu apa memang betul-betul apa ya? Real kayak gitu. Nanti ada dampaknya. Lucunya memang sangat dipercaya sekali sama orang Jawa ya. Dan mungkin saat ini kita memang sudah tidak lagi memiliki ilmu itu gitu.
orang tidak lagi awas dan mawas saat ini gitu. Mereka main serobot aja, main ini aja. Orang zaman dulu nggak gitu Mas emang. Dipikirin banget misalnya untuk buka usaha aja, dipikirin banget. Nah, itu dilakukan oleh para bilioner memang. Para triliuner dan bilioner untuk memastikan hari jabat tangan itu dihitung bener sama mereka. Segitunya loh, para bilioner ya, bukan orang-orang UMKM ya. Mungkin kalau yang ngerti ya ngerti gitu. Karena bahwa sebetulnya semesta ini punya vibrasi. Saya punya vibrasi, Bapak punya vibrasi. Kita kalau mau bervibrasi bareng nih, kita harus tentuin tanggal yang tepat, nama yang tepat, perhitungan yang tepat, kayak gitu-gitu deh. Kalau bilioner tapi ya, zodiak astrologi itu dipakai sama para triliuner dan bilioner. Justru pengusaha-pengusaha yang kecil-kecil itu tidak mengerti memang. Tapi perusahaan-perusahaan yang besar sekali mereka tahu malahan. Kak, misalnya itu kan ketemu pasangan yang kayak tadi melelahkan, misalnya seperti Mbak Ditya kan bilang itu yang ketemu hari Selasa. Ada ritualnya itu bisa kok. Itu meskipun lelah kan itu suatu pembelajaran juga bagi si pelakunya itu. Nah itu adalah vibrasi hitungan karma ya Mas. Memang harus ditebus, dia harus melakukan itu ya. Kecuali kalau mau ninggalin ya bisa juga. Tapi pas lagi ninggalin kan sakitnya bukan main juga Mas. Ada konsekuensi yang besar. Oh gitu. Iya berat ya. Iya Mas, gimana dong? Aman? Aman. Masih berapa pertanyaan lagi boleh? Oke, ini saya lanjut. Mungkin 2 pertanyaan ini. Oke Kak, seberapa pentingnya kualitas spiritual dan sikap dalam diri untuk membangun kepercayaan diri sebagai modal menjalani hidup yang berkelimpahan? Seberapa pentingnya? Seberapa pentingnya? Iya. Oke. Maksudnya gini, spiritual. Ketika spiritual seseorang itu naik, apakah itu nanti ada dampak kenaikan juga dalam keberlimpahan, dalam kemakmurannya? Belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Di dalam hidup itu baiknya ketika kita imbang, Mas. Imbang ya. Imbang dan secara spiritual dan secara duniawi gitu. Kalau kita mau ngomongin keberhasilan secara keuangan ya kita ngomongin duniawi memang. Di kala kita ngomongin duniawi kita harus mengandalkan pemikiran, perhitungan, logika dan realita gitu. Harus itu dipikirkan juga. Nah, spiritual itu apa? Spiritual itu apa? Hubungan saya dengan siapa? Iya, urusan batin. Iya dong. Kan tidak ada hubungan sama duniawi memang. Walaupun memang akan sangat mempengaruhi. Tapi mengaruhi bukan jadi kaya banget atau tidak. Masalahnya akan dipertanyakan lagi. Definisi keberhasilan kamu itu apa? Parameternya. Iya. Ya jelas nanti beda. Itu deh. Ada yang misalnya hidup di desa, hanya punya motor, itu tapi dekat happy. sawah, dia damai. Happy, Ya, damai. bisa. Apakah itu sebuah ketidaksuksesan? Sukses Ya bukan? Enggak bisa di Iya. generalisir ya. Oke, berarti spiritual seorang itu enggak ada efeknya Nggak untuk ada secara efeknya. ekonomi. Ya. Terus terkait dengan kekuatan pikiran yang sering banyak orang bikin di seminar, workshop, kelas-kelas gitu. Itu kan kekuatan, keyakinan, semua yang dari dalam. Dari dalam ini kan batin. Tapi bisa mengattract ke rezekian, kesuksesan. Komentarnya Mbak Ditya apa? Gini, itu kan perjalanan dari tiap-tiap orang yang sedang menjalani tersebut bukan? Bahwa dia punya ekspektasi dan keinginan, lalu dia menjalani segalanya untuk perjalanannya, untuk mencapai dirinya gitu, untuk mengenali siapa dirinya, lalu mereka mulai dengan cerita-ceritanya, berhasilkah, tidak berhasilkah gitu. Tapi itu kan hanya apa ya, buat aku hanya tambahan-tambahan cerita dalam hidup gitu sih Mas. Ya orang emang seneng aja, pengen berhasil gitu. Which aku sendiri nggak tahu gitu, pemikiran berhasil di dalam kepala mereka itu apa gitu. Kaya gitu, atau ingin bahagia saja. Ya mereka melakukan segala cara
Orang-orang ini mengikuti segala cara supaya mereka di titik dimana yang mereka ekspektasikan kan. Memanggil apa gitu? Ya semakin berjalannya kita hidup, bertambahnya teman, meluasnya pemikiran kita, mau meluasnya. Tapi memang tidak harus dengan cara mengikuti apa tadi? Seminar-seminar gitu. Workshop gitu. Bisa jadi dia pergi aja ke Lombok. Dia berkenalan dengan alam, berkenalan dengan orang, itu kan sama saja mengekspansi pemikiran kita gitu. Tidak harus lewat seminar memang. Tapi itu hanyalah salah satu jalan aja untuk mencapai dirinya lagi gitu. Pengenalan terhadap dirinya lagi. Mencapai vibrasi yang enak buat dirinya gitu. Tapi memang bukan tentang seminarnya, bukan tentang energinya, tapi tentang perjalanannya. Kita akan melakukan segalanya untuk mencapai keperjalanan yang nikmat buat kita memang. Cari semua cara, jalani semua cara. Nah, Mbak Ditya kan barusan ngomong vibrasi juga. Ketika kita kumpul dengan circle-circle orang yang misalnya dalam suatu seminar yang ingin sukses semua kan, itu misalnya ada 100 peserta ingin sukses semua. Itu kan vibrasinya kan mungkin luar biasa kan. Mereka pada semangat ya. Iya, pada semangat. Ambisi. Jadi untuk mungkin apa ya, peluangnya untuk sukses mungkin ya juga lebih besar ya. Iya. Tapi ada juga cara yang teman saya, nih saya perhatikan teman saya ada satu gitu. Dia justru malah ngumpet pergi ke Lombok gitu. Tinggal sendiri di sana dia. Di hutan gitu. Ada juga kayak gitu. Ternyata dia justru menemukan dirinya malah jadi bikin usaha bisnis yang tidak terpikirkan sama orang-orang yang sedang seminar malahan. Ada banyak cara memang Mas. Tidak harus menggather energi itu tidak harus dengan cara seperti itu, tapi banyak sekali cara. Makanya akan saya ulang lagi bahwa ini adalah perjalanan saja gitu, bukan tentang seminar atau vibrasinya, tapi mencapai ke dalam diri untuk gue tuh harus apa sih gitu. Caranya untuk menemukan yang kayak itu kan ya berarti proses panjang. Memang lewat trial and error. Memang. Tapi daripada tidak mencoba sama sekali, coba semuanya aja. Meskipun lelah ya. Lelah. Kamu di rumah nggak ngapa-ngapain juga lelah loh. Iya. Mendingan lelah kamu berusaha apa kamu lelah tidak ngapa-ngapain? Mendingan lelah berusaha kan? Iya. Jatuh bangun tapi kamu melewati naik turun, itulah hidup. Kamu bayangin kamu di rumah aja nggak ngapa-ngapain, kamu akan merasakan ini flat. Nggak apa-apa. Sudah menjadi mati sebelum mati. Naik turun itu memang iya, memang harus dilakukan, memang naik turun. Iya. Oke. Asik juga ini sama Mbak Ditya. Saya lanjut nih, Kak. Ada pertanyaan, apakah kebiasaan buruk itu akan mempengaruhi berkurangnya rezeki kita? Ini lagi aku kan bilang, rezeki itu apa? Apakah cobaan itu kita nilai bukan sebuah rezeki gitu? Misalnya di kata label, orang melabelkan itu adalah cobaan atau kesusahan atau ujian. Apakah itu bukan rezeki? Nah itu dia gitu. Itu pasti akan aku tanya lagi, bahwa sebetulnya kita selalu berkelimpahan dengan rezeki. Tapi rezeki semacam apa? Kalau misalnya kita punya vibrasi atau punya memanifestasikan banyakkan ketakutan atau kekhawatiran, ya pasti kita akan diberikan rezeki kekhawatiran gitu. Andaikan kita memanifestasikan sesuatu yang baik, kita akan diberikan rezeki yang baik memang. Semesta cara kerjanya gitu saja. Tidak susah. Berarti kita harus merubah ya pola pikiran. Itu deh. Emang kita harus merubah kita untuk mendapatkan apa yang memang kita inginkan sebenarnya. Masalah itu enggak negatif. Sebenarnya bagus ya. Iya. Masalah itu membesarkan kamu kok. Iya. Membuat kita kuat, tegar. Kalau misalnya ada orang berdoa, Tuhan aku pengen kuat. Ya iyalah dia banting-banting terus. Karena apa? Dia harus kuat. Kamu harus pikirkan yang baik cara kamu bertanya terhadap semesta. Terus Kak Ditya ini kan terbilang, kalau saya sih terbilang muda ya. Terbilang muda tapi enggak kok udah 40. Tapi punya jiwa tua gitu. Oh gimana? Itu ada yang ngomong kayak gitu. Oh gitu.
Tanggapannya Kak Ditya gimana? Oh masuk ya? Aku pikir aku anaknya jiwa muda, salah ya? Enggak, jiwanya tua. Oh ya? Iya, bijaksana banget ya. Oh, Nggak gampang bijaksana ya? ngejat. Itu kan jiwanya harus jiwa tua. Orang yang tua aja belum tentu bisa kayak itu. Mungkin bahasanya buat saya bukan jiwa muda atau jiwa tua, tapi rasa yang penuh dengan kasih, Mas. Iya. Pertanyaannya kan di mana rasa? Apa? Kan pertanyaannya kan di mana rasa? Kalau Oh. ngomongnya jawabnya rasa, di jiwa lagi kan? Kasih, Mas. Iya. Banyak mengerti orang, Iya. kasih. Banyak sadar, kasih. Jadi misalnya aku dijahatin sama orang nih ya, gitu. Ini orang jahat banget ya. Ada temen aku bilang kayak, ini orang jahat banget, kok lo masih baik aja sama dia sih gitu. Ada gitu yang, gue sebel banget liat dia gitu. Sampai di blok nih orang gitu kan. Terus kayak yang nggak bisa gitu, karena saya mencoba mengerti dia. Si yang jahat ini misalnya, di-labelin jahat sama teman saya gitu. Ya saya akan mengerti bahwa ya wajar sih ya mungkin dia berbuat jahat karena dia merasakan ini dan ini. Berarti kan saya mengerti, mencoba mengerti dia. Ya mungkin supaya dinilai apa jiwanya tua atau mungkin tahu gimana kata orang gitu ya. Hingga sih sebetulnya buat aku itu mencoba banyak mengerti orang saja gitu. Misalnya ada yang marah ya, ya udahlah dia emang marah ya wajar aja sih dia marah kayak gitu. Ya wajar aja. Cuma tidak semua aksinya mereka kepada saya berikan reaksi kan. Ya saya diam aja, saya liatin aja gitu. Oh iya nggak apa-apa. Ya karena dia begini, karena dia begitu. Apa yang dia katakan itu adalah proyeksi dari dirinya sendiri. Misalnya nih ada orang marah ke aku, lu jelek gitu. Ya mungkin dia menilai dirinya jelek, makanya dia ingin semua orang jelek. Lu jangan buka-buka baju gitu. Mungkin dia sebetulnya rasanya terkungkung di dalam diri gitu, makanya dia pengen semua orang sama kayak dia, tutupan atau gimana gitu kan. Kan ada itu yang mereka bawa ketika mereka datang membicarakan sesuatu gitu. Misal ngomong A, berarti dia di dalamnya ada A. Iya. Dia ngomong B, berarti di dalamnya itu adalah B. Tentang dirinya, bukan tentang saya. Apa yang keluar dari mulutnya itu Iya. berasal dari dalam dirinya. Dari dalam dirinya. Makanya saya sengaja saya sangat berhati-hati sekali ketika saya harus bicara gitu. Asik. Oke, terkait ada pernyataan. Keinginan itu sumber penderitaan. Kan ada itu. Iya sih kata orang. Terus iya kan gitu. Kalau misalnya berarti kita nggak mau menderita, berarti kan nggak boleh ada keinginan kan gitu. Iya. Kan agak bingung. Iya, kenapa agak nggak pengen paradoks. menderita? Iya. Nggak apa-apa Terus menderita. kalau menurut Kak Ditya penjelasannya gimana? Nggak apa-apa menderita toh. Emang nggak boleh menderita. Nanti ketika ada menderita kan lalu ada kebahagiaan setelah itu. Setelah ada badai di situ ada pelangi. Ada cerah gitu. Ya kenapa nggak mau? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa menderita. Boleh kok. Itu bukan suatu hal yang jelek. Iya, kenapa orang Yang suka nggak harus sekali diingat. melabelkan sesuatu hal yang buruk atau ini adalah buruk, ini adalah tidak. Loh, itu semua perjalanan dalam hidup kok. Semua orang boleh mengalami keterpurukan, boleh. Boleh juga tinggi lalu turun lagi, boleh. Karena itu kan yang seru. Hidupnya seru jadinya kan. Kayak Naik turun tadi. Kayak teman saya gitu. Yang sukanya naik turun gitu. boleh. Tapi kan kalau misalnya orang pada level atas ya, terus dia jatuh, kan jelas itu ada dampak kejiwaan, mental, psikologis, stres, sumpah kan gitu. Nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti orang stres itu ya nggak apa-apa ya? Enak loh jadi orang stres. Yang udah lepas gitu kepalanya gitu kan. Bisa senyum sendiri Ah, ah. ya. Nah, kalau itu sudah kelewatan Ya itu. kalau misalnya udah kelewat gitu, enak loh dia udah gak mikirin apa-apa loh. Beratnya hidup adalah kita selalu memikirkan sesuatu, bukan? Gak enak lah Kak, gak guna. Berguna mas, kadang ngebuat kita ketawa aja. Buat pelajaran buat teman-teman gitu, jangan jadi gila gitu kan. Oke, saya lanjutkan ke
Oke sih, udah cukup sih menurut. Sudah cukup? Iya, karena habis ini mau balik ke ini kan, ke kantor kan. Iya, aku masih balik ke kantor. Iya deh. Oke. Menerjang macetnya ada itu MK di jalan. Sidang MK kayaknya belum selesai Kak ya. Iya lagi. Oke deh Kak Ditya Mitarani, terima kasih banyak telah menyempatkan waktu di tengah-tengah Pasti, Mas. kesibukannya ya. Pasti. Buat teman-teman semua, buat Mas Hendra, Mas Bododi, Mas siapa tadi namanya? Kasbang. Iya, pasti aku sempatin. Oke, thank you. Terima kasih banyak Kak Ditya, sukses selalu, sehat Sama-sama. selalu, terus menginspirasi biar kita semakin bertumbuh. Astaga. Oke. Iya.